Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi di kelas 3. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan dan pembelajaran 3 bersama Ibu Reni Nurhidayati. Nah, anak-anak tetap semangat ya belajarnya walaupun pembelajaran kita dilakukan secara daring. Tapi kalian harus tetap semangat dan penuh ceria dengan pendampingan orang tua di rumahnya masing-masing. Tak lupa Ibu sampaikan pada kalian untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya, mulai dari memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Nah, alangkah baiknya sebelum kita belajar hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan materinya, apakah kalian masih ingat untuk tugas sebelumnya? Kita pernah menyanyikan lagu yang berhubungan tentang hewan. Nah, Ibu ada videonya untuk teman kalian yang menyanyikan lagu Anjing Kecil. Kita simak videonya ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, SBDP, dan Matematika. Nah, untuk Bahasa Indonesia, kita akan menjelaskan perkembangbiakan hewan menggunakan kosakata yang tepat. Nah, Ibu mau tanya dulu, apakah kalian di rumah memiliki hewan peliharaan? Jika punya, hewan apakah yang kalian pelihara? Nah, ada banyak sekali ya hewan peliharaan yang biasanya dipelihara di setiap rumah. Mulai dari kelinci, ada burung, kucing, ayam, dan juga ikan. Nah, sebagai contoh, Ibu akan menjelaskan mengenai ikan. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernapas dengan insang. Ikan juga bergerak dengan berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan juga beraneka ragam dan dapat menjadi sumber ide dalam membuat karya gambar hias bermotif hewan. Nah, ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva, larva tumbuh menjadi ikan kecil, kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Nah, ikan juga sama seperti manusia mengalami pertumbuhan. Seperti tadi sudah dijelaskan, mulai dari telur, kemudian menjadi larva, menjadi ikan kecil, hingga menjadi ikan yang dewasa. Nah, ikan juga banyak sekali jenisnya. Salah satunya ada ikan mas. Ikan mas adalah ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis dan sudah tersebar luas di Indonesia. Ikan mas bernapas menggunakan insang dan dapat tumbuh hingga mencapai panjang 120 cm dengan berat mencapai 60 kg. Ikan mas memiliki ciri-ciri mata yang kecil, bibir yang tebal, dan sungut di sudut mulut juga sisik yang sangat besar. Warna ikan mas juga sangat bervariasi, antara lain ada hijau zaitun, perak keemasan, dan kuning. Nah, untuk tugas hari ini, silakan kalian mencari informasi mengenai perkembangbiakan salah satu ikan dari telur hingga tumbuh menjadi dewasa. Selanjutnya kita akan belajar SBDP tentang gambar dekoratif. Ada yang tahu apa itu gambar dekoratif? Dekoratif adalah dekorasi yang digunakan untuk memperindah dari sebuah bangunan, tembok, atau objek lainnya. Gambar dekoratif berfungsi sebagai hiasan pada sebuah media agar terlihat lebih indah dan menarik. Gambar dekoratif banyak kita temukan pada karya seni daerah seperti kain tradisional, guci, atau perabotan rumah tangga. Gambar dekoratif adalah berupa gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata, tidak ada kesan ruang jarak jauh dekat atau gelap terang tidak terlalu ditonjolkan. Salah satu motif gambar dekoratif adalah motif stilasi yang merupakan teknik untuk mengubah bentuk benda dengan cara menggayakan bentuk ataupun warna. Nantinya bentuk yang digayakan akan dijadikan hiasan. Bentuk stilasi dapat mengambil gambaran dari binatang, tumbuhan, hingga manusia.
Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya. Namun, kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Nah, ini salah satu contoh karya dekoratif dari jenis hewan. Mulai dari ikan, gajah, burung, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk tugas berikutnya, silakan kalian membuat gambar dekoratif dari ikan hias di buku gambar. Selanjutnya, kita akan belajar matematika. Soal cerita tentang perkalian bilangan. Nah, adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita, yang pertama, silakan kalian membaca soal dengan cermat hingga kamu dapat memahaminya dengan baik. Dan yang kedua, setelah memahami soal, tuliskan kalimat matematika yang sesuai dengan pertanyaan. Nah, sebagai contoh soal, Pak Adi memiliki sebuah peternakan ikan hias yang dapat menghasilkan 210 ekor dalam 1 bulan. Pertanyaannya, berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan Pak Adi dalam waktu 2 bulan? Nah, untuk menjawabnya, silakan baca dulu kalian pertanyaannya sampai memahaminya. Kemudian, tuliskan kalimat matematikanya. Peternakan menghasilkan 210 ekor hias dalam waktu 1 bulan. Nah, dalam 2 bulan, banyak ikan hias yang dihasilkan, 210 ditambah 210. Dalam hal ini dapat dituliskan perkaliannya 2 kali 210. Dalam perkalian dapat dituliskan 2 kali 210 atau berlaku sifat pertukaran. 2 kali 210 sama dengan 210 kali 2. Nah, untuk menyelesaikannya kita tuliskan dulu 210 dikali 2. Nah, kita kalikan dulu angka yang paling kanan, ya. Angka 0 dikali 2, berapa hasilnya? Ya, benar sekali. 0 dikali 2 hasilnya tetap 0. Karena berapapun angkanya, apabila dikalikan 0, maka hasilnya tetap 0. Kita tuliskan di angka yang sejajar dengan 0. Kemudian berikutnya kita kalikan angka yang di sebelah 0, angka 1. Angka 1 dikali 2. 1 kali 2 berapa hasilnya? Ya, benar sekali, 2. Kita tuliskan di yang sejajar dengan angka 1. Kemudian kita kalikan angka di sebelahnya. Angka 2 dikali dengan 2. Hasilnya berapa? Ya, benar sekali, 4. Kita tuliskan angka 4 di angka yang paling kiri. Setelah kita mendapatkan hasilnya, maka kita tuliskan kesimpulannya. Jadi, banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan padi dalam waktu 2 bulan ada 420 ekor. Nah, untuk tugas, Pak Ali memiliki 3 kandang ayam yang cukup besar. Setiap kandang berisi 123 ekor ayam. Berapakah seluruhnya ayam milik Pak Ali? Nah, tugas ini silakan kalian kerjakan di buku tulis dan jangan lupa dikerjakan ya. Nah, alhamdulillah cukup sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu tadi jelaskan. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat ya belajar di rumah. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, anak-anak, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.